Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmiah, majelis ilmu yang mulia, untuk melanjutkan pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dari tulisan Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yaitu dari kitab Miftahud Daris Sa'adah, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Kita masih melanjutkan pembahasan dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih tentang pembagian manusia menjadi 3 golongan. Alimun Rabbani, seorang berilmu yang mendidik manusia di atas ilmu. Di pembahasan terakhir sudah kita sebutkan rincian pembahasan tentang siapakah mereka ini. Di akhir penjelasan pertemuan yang lalu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wala yusafu al-alimu bikaunihi rabbaniyan hatta yakuna amilan bi'ilmihi mualliman lahu. Dan orang yang berilmu tidak akan dikatakan sebagai rabbani sampai dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi itu syaratnya. Dan ini sudah kita bahas dengan rinci. Sekarang kita melangkah ke al-qismu tsani, golongan manusia yang kedua. Golongan manusia yang kedua inilah yang insya Allah kebanyakan kita bisa berharap untuk termasuk golongan orang-orang yang mulia ini, yaitu al-qismu tsani muta'allimun ala sabilin najah. Muta'allim, orang yang belajar, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Artinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qasidan bi'ilmihin najah. Dia belajar dengan tujuan untuk keselamatan dirinya. Dia bermaksud untuk mencari jalan keselamatan dirinya. Dan ilmu jelas merupakan jalan keselamatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan bagi manusia untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Wa huwal mukhlisu fi ta'allumihi al-muta'allimu ma yanfa'uhu al-amilu bima alimahu. Yaitu orang yang ikhlas, niatnya ikhlas dalam belajar. Karena ikhlas adalah syarat utama untuk meraih keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhlas adalah sebab utama untuk selalu mendapatkan taufik dari Allah agar kita bisa selamat dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan diri kita. Sekaligus dia muta'allim, mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya. Dia belajar bermanfaat untuk meningkatkan imannya. Belajar untuk dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia bisa menyempurnakan keikhlasannya, kecintaannya, rasa takutnya, pengharapannya kepada Allah. Dia bisa menguatkan imannya dengan belajar. Sekaligus juga al-amilu, dia berusaha mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Kata Ibnu Qayyim, setelah menjelaskan ini, kata beliau, fala yakunul muta'allimu ala sabili najatin illa bihadhil umuri thalathah. Seorang penuntut ilmu tidak dikatakan dia di atas jalan keselamatan kecuali dengan 3 perkara ini.
Ini perhatian bagi kita semua yang butuh untuk keselamatan dirinya. Ya, setelah golongan yang pertama mungkin susah untuk kita meraihnya, ini adalah golongannya para nabi dan para rasul dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mendalam ilmu mereka. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan menjadi golongan yang kedua yang beruntung, yaitu muta'allimun ala sabilin najah, seorang yang belajar agama, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Kata Ibnu Qayyim, tidak akan bisa mendapatkan hal ini ya kecuali orang yang kecuali dengan 3 perkara tadi, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, kemudian belajar yang bermanfaat, dan yang ketiga, berusaha mengamalkannya. Berusaha mengamalkannya. Sudah kita ketahui niat ikhlas dalam menuntut ilmu ini menjadikan amalan menuntut ilmu sebagai amalan yang paling tinggi keutamaannya. Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu menjadikan amalannya adalah amalan yang paling tinggi keutamaannya, subhanallah. Bukan hanya keselamatan dia dapatkan dengan izin Allah, tapi juga menjadikan amalnya paling tinggi. Kita masih ingat ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang terkenal. La syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatu. Tidak ada satu amalan pun yang lebih mulia daripada menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Inilah permasalahannya. Penuntut ilmu, karena ini adalah jalan yang utama untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu godaan syaitan sangat besar. Maka senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha untuk meluruskan niat, mengoreksi niat untuk meluruskannya. Ini harus dilakukan oleh penuntut ilmu karena jalan yang sedang ditempuhnya adalah jalan yang sangat mulia dan tinggi keutamaannya. Yang kedua, mempelajari yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yakni ada orang yang belajar semangat, tapi dia belajar dengan pemahaman yang salah. Tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas ini tidak bermanfaat namanya. Ya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah ilmu yang di situ kita mempelajari dengan cermat, mempelajari dengan sungguh-sungguh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dengan mengembalikannya kepada pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Harus dengan ini baru kita dapatkan ilmu, bukan dengan pemahaman sendiri-sendiri. Ya, dalilnya Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas sahih, kemudian dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian ilmu ini juga harus menyentuh hati agar bisa menumbuhkan iman di hati. Karena di tempat yang Imam Rajab, ilmu nafi'u wa ma basyaral qulub. Ilmu yang bermanfaat inilah yang merasuk dan menyentuh hati manusia, yang kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah, tenang ketika berzikir kepada Allah, menumbuhkan ketundukan, khusyuk, dan amal-amal hati yang lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Berusaha mempraktekkan ilmu tersebut. Inilah yang menjadikan ilmu itu bermanfaat, dan dengan sebab inilah seseorang bisa meraih keselamatan, ya, berada di jalan keselamatan ketika dia menuntut ilmu agama. Nah, baik. Kata beliau selanjutnya, fa innahu in ta'allama ma yadhurruhu wa la yanfa'uhu lam yakun ala sabili najatin. Karena orang yang mempelajari hal-hal yang membahayakan dirinya dan bermanfaat atas jalan keselamatan. Kalau dia mempelajari pemahaman yang rusak, merusak imannya, merusak akidahnya, merusak ibadahnya, berarti tidak di atas jalan keselamatan, justru jalan kebinasaan. Nah, wa imma ma yantafi'u bihi la lin najati fakadzalik.
Kemudian, kalau dia belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tapi bukan untuk keselamatan dirinya, banyak tujuan lain. Ilmunya benar yang dipelajarinya, sumber ilmunya benar, tapi bukan niatnya untuk keselamatan. Niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin dipuji, ingin disejajarkan dengan ulama misalnya, ingin dianggap sebagai orang yang tinggi ilmunya, ya agar dipandang kagum di mata manusia. Ini jelas bukan untuk keselamatan dirinya, tidak akan dapat keselamatan. Nah, ya. Kemudian wa in ta'allamahu lam ya'mal bihi lam yahsul lahu najat. Berikutnya orang yang mempelajarinya tapi tidak berusaha mengamalkannya. Bagaimana dia akan dapatkan keselamatan? Sementara ilmu itu akan bermanfaat ketika diamalkan. Ilmu itu akan menjadi sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempraktekannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak diamalkan berarti tidak menjadi sebab untuk mendapatkan keselamatan. Walihadza wasafahu biqaunihi 'ala sabil ay 'ala tariqil lati tunjih. Oleh karena itu dalam ucapan Ali bin Abi Thalib di sini radhiyallahu taala anhu disifati penuntut ilmu ini dikatakan 'ala sabilin najah. Di atas jalan keselamatan, 'ala sabil di atas jalan. Ai artinya 'ala tariqil lati tunjih. Dia di atas jalan yang menyelamatkan dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Di atas jalan yang menyelamatkan dirinya. Ini keadaan orang yang disebutkan dia sebagai penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Nah, ini kita perhatikan ya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Keutamaan dan kemuliaan ini ditujukan kepada mereka yang benar-benar belajar untuk keselamatan dirinya. Dan alhamdulillah, ilmu itu sendiri adalah pembimbing dalam kebaikan. Ya, ini maksudnya sekarang ketika kita belajar memang banyak godaan syaitan. Itu mesti. Karena semakin tinggi keutamaan satu amal, otomatis upaya syaitan untuk memalingkan kita dari keutamaan tersebut semakin besar pula. Itu pasti. Cuman, di dalam jalan menuntut ilmu ada pertolongan dari Allah. Kalau kita selalu mohon pertolongan kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan adab ilmu, selalu kita berusaha mengikhlaskan niat kita, Allah akan menolong kita. Karena Allah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan diberikan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Makanya ilmu Allah sebutkan dalam Al-Quran dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Allah berjanjikan, kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk diambil pelajaran darinya. Apakah ada orang yang mau mengambil ilmu darinya? Ya, kata salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau belajar sungguh-sungguh sehingga Allah akan menolong dia? Allah menjanjikan pertolongan. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Memang ada godaan, tapi yang menolong kita adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Ya, tidak ada satupun yang bisa melemahkannya, yang bisa mengalahkannya. Kalaupun godaan syaitan besar, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Makanya ini menjadikan optimis orang yang menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmunya benar, niatnya benar, sering mengoreksi niat, sering mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat darinya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menolong, menjaga orang-orang iman. Makanya sudah pernah saya nukilkan beberapa keterangan dari para ulama salaf yang menyebutkan mereka juga di awal-awal menuntut ilmu ada sebagian mereka yang tidak langsung ikhlas. Ya, tapi di tengah jalan Allah anugerahkan keikhlasan. Allah turunkan pertolongan sehingga mereka bisa meluruskan niat di tengah perjalanan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ucapan dari beberapa ulama salaf, di antaranya Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki dari kalangan tabi'in yang mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyat.
Tsumma razaqanallahu niyata ba'du. Kami awalnya menuntut ilmu dalam keadaan niat kami belum sempurna, belum maksimal. Kemudian setelah itu Allah menganugerahkan niat yang sempurna kepada kami. Ya, di tengah jalan Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengikhlaskan niat. Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah taala ya juga pernah mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillahi fa aba ay yakuna illa lillah." Kami dulunya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu itu enggan. Ilmu tidak mau dibawa kepada penyimpangan kecuali membimbing kami untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Subhanallah. Inilah keberkahan ilmu yang benar ketika kita mempelajarinya, akan meluruskan niat kita, akan memotivasi kita untuk beramal, akan menjadikan kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya menjelaskan, wa laisa harfu ala wa ma amila fihi mu'allaqan bi muta'allim illa ala wajhi tadmin. Di sini huruf jar ya, huruf jar ala, wa ma amila fihi, dan amilnya tidaklah berkaitan dengan kata muta'allim. Tidaklah terkait dengan kata muta'allim. Illa ala wajhi tadmin, kecuali dalam kandungan maknanya saja. Kata beliau. Coba kita lihat artinya, kata beliau. Dikatakan muta'allimun ala sabilin najah. Muta'allim, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Artinya mufattishun mutatalli'un ala sabili najatihi. Dia ini sedang mencari, mutatalli, mengamati, ya, di atas mengamati jalan keselamatan dirinya. Waktu dia menuntut ilmu, dia mencari jalan keselamatan untuk dia menempuh jalan tersebut, untuk dia mengikuti jalur tersebut. Itu artinya. Fahadha fid darajati tsaniyati, inilah tingkatan yang kedua dari orang-orang yang beruntung. Ya, tingkatan yang kedua dari orang-orang yang beruntung. Beliau ingatkan di sini, walaisa mimman ta'allamahu liyumariya bihi sufaha'a au yujariya bihi ulama'a au yusrifa wujuhan nas ilaih. Diingatkan, bukanlah orang yang mempelajari ilmu untuk bisa mendebat orang-orang yang bodoh, mengalahkan orang-orang yang jahil dalam perdebatan, atau untuk mensejajarkan diri dengan ulama agar dipuji sebagai orang yang berilmu, atau memalingkan wajah manusia agar memandang kagum kepada dirinya. Bukan untuk tujuan ini. Dan ingat, ilmu setelah diketahui oleh manusia tingginya kedudukannya, pastinya orang-orang yang belajar ilmu juga akan mendapatkan pujian, mendapatkan bagian dari kaguman manusia kepada dirinya. Ya, maka ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Godaan penuntut ilmu itu berat, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dimudahkan pertolongannya insyaallah. Makanya ini perlu kita berikan kehati-hatian dalam hal ini. Nah, jadi kata beliau, ya, bukanlah orang yang mempelajari ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau mensejajarkan diri, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berilmu, atau memalingkan wajah manusia agar memandang kagum kepadanya. Bukan seperti ini tujuannya. Fa inna hadza min ahli nari kama jaa fil hadits. Karena kalau tujuannya seperti ini, maka orang ini termasuk penghuni neraka, diancam dengan neraka sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dan yang lainnya, yang ada kelemahannya tapi kemudian dari jalur yang lain saling menguatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allamal ilma liyumariya bihi sufaha'a wa yujariya bihi ulama'a au yujariya bihi ulama'a wa yusrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar."
Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan tadi untuk mendebat orang-orang yang jahil atau mensejajarkan diri dengan orang-orang yang berilmu atau memalingkan wajah manusia agar memandang kagum kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kata beliau, wa thabbatahu Abu Nuaim wa Abu Amr ibnu Salah wa ghairuhuma. Hadis ini dikuatkan oleh Imam Abu Nuaim, juga Imam Ibnu Salah, Abu Amr ibnu Salah, dan yang selain keduanya. Nah, ini orang-orang yang menyimpang niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian, qala Ibnu Salah, dinukilkan di sini pernyataan Ibnu Salah. Imam Ibnu Salah mengatakan, wa thabbata Abu Nuaim aidan qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Abu Nuaim juga menguatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mencari wajah Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Hadis ini juga tentu ya, asalnya ada kelemahan pada sanadnya, tapi dikuatkan dan didukung dengan riwayat yang lalu. Oleh karena itu, ini juga ancaman yang menunjukkan bagaimana penyimpangan niat. Ya, antum masih ingat hadis yang sahih dalam Sahih Muslim tentang awalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar. Golongan manusia, 3 golongan manusia yang dinyalakan. Yang pertama kali dinyalakan pada mereka api neraka, dijadikan bahan bakarnya api neraka. Di antaranya adalah orang yang mempelajari ilmu, tapi tujuannya agar dipuji sebagai orang yang berilmu, dipuji sebagai orang yang ahli baca Al-Quran. Ya, kemuliaan besar, tapi niatnya salah. Akhirnya menjadi malapetaka yang besar bagi orang tersebut di akhirat nanti, karena tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Nah, inilah penyimpangan-penyimpangan yang menjadikan tujuan keselamatan dalam menuntut ilmu menjadi menyimpang. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fahaula ilaisa fihim man huwa ala sabilin najati bal ala sabilil halakati na'udzubillahi minal khudlan. Maka mereka-mereka ini tidak ada seorang pun yang dikatakan di atas jalan keselamatan kalau niatnya menyimpang seperti ini. Bahkan mereka di atas jalan kebinasaan, di atas jalan kehancuran. Na'udzubillahi minal khidlan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya taufik darinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dipalingkannya taufik, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya menuntut ilmu adalah sebab kebaikan besar. Dan ini yang harus kita syukuri. Semakin kita syukuri, Allah semakin tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu dan tidak berusaha untuk menjaga hidayah ini, maka bisa menjadi sebab penyimpangan yang sangat besar. Maka tentu orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah golongan manusia yang kedua. Kita lihat al-qismu tsalis, sekarang golongan yang ketiga. Ini golongan yang celaka. Celaka karena tidak punya hubungan dengan ilmu. Tidak berilmu dan tidak belajar. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah golongan yang binasa. Disebutkan sebagai hamajun ru'a. Al-mahrumu, mereka ini adalah al-mahrumul mu'rid, orang yang terhalangi dari kebaikan, berpaling dari keselamatan.
Fala alimun wa muta'allimun. Dia tidak berilmu dan tidak juga mau belajar ilmu agama. Jalan keselamatan tidak mau ditempuhnya. Bagaimana dia akan selamat? Orang yang menempuh saja belum tentu akan selamat, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah, apalagi orang yang berpaling dari asal sama sekali. Balhamajun ra'a. Ya, bahkan disifati mereka ini hamajun ra'a. Hamajun ra'a, orang-orang rendahan, orang-orang yang hina. Diterangkan di sini, wal hamaj minan nasi humaqa'uhum wa jahalatuhum. Al-hamaj di kalangan manusia itu artinya adalah humaqa, orang-orang yang bodoh dan dungu. Orang-orang yang bodoh dan dungu. Wa asluhu minal hamj, jam'u hamajah, dari kata-kata hamj. Ya, jamaknya hamajah. Wa huwa dhubabun sagirun kal ba'udhi yasqutu ala wujuhil ghanami wad dawab. Aslinya, ini makna aslinya adalah dhubabun sagir, lalat kecil. Ya, seperti nyamuk yang dia selalu jatuh di wajah, ya di mukanya hewan ternak, kambing atau sapi atau yang lainnya. Mungkin seperti agas mungkin. Kalau dalam bahasa kita, ya, hewan yang kecil, sangat kecil ya. Ini sangat-sangat rendah keadaannya. Nah, wa ayuniha, yang selalu berkerumun di muka di kambing, sapi atau hewan ternak, atau di matanya. Fashabbaha hamajan nasi bihi wal hamaju aidan masdarun. Maka diserupakanlah orang-orang yang rendah, yang jauh dari ilmu dengan binatang yang sangat hina tersebut. Ya, hamaj juga ya. Hamaj juga ini bisa merupakan masdar dari kata kerja yang berarti, artinya adalah su'ut tadbir fi amril ma'isyah. Secara bahasa hamaja yamhuju itu artinya su'ut tadbir, jelek dalam mengatur urusan hidupnya, tidak baik, tidak becus dalam ya mengatur urusan kehidupannya. Nah, maka qauluhum hamajun hamijun mislu lailun layilun. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Jadi kalau kita artikan dari asal maknanya seperti makna tadi, yang pertama, yaitu lalat yang sangat kecil, menunjukkan ini diserupakan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu dengan binatang yang sangat kecil, artinya menunjukkan kerendahan dan kehinaan mereka. Atau juga dimaknakan di sini sesuai dengan makna asalnya dalam kata kerjanya, yaitu orang yang buruk dalam mengatur urusan hidupnya. Kenapa buruk? Karena tidak ada bimbingan, tidak ada petunjuk. Mereka tidak belajar agama, mereka tidak memiliki ilmu, dan juga tidak mau belajar agama yang merupakan sebab kebaikan jalan hidup mereka. Nah, kemudian ar-ra'a, hamajun ra'a. Ra'a sendiri artinya ar-ra'a'u minan nas. Orang-orang yang disebut ar-ra'a di kalangan manusia adalah al-hamqa alladzina la yu'taddu bihim. Orang-orang yang dungu, yang sama sekali tidak diperhitungkan keberadaannya. Ada dan tidak adanya dianggap sama. Ya, dianggap tidak ada. Mereka ini adalah orang-orang yang dungu di kalangan manusia, yang sama sekali tidak diperhitungkan keberadaan mereka, karena keberadaan mereka ya tidak mendatangkan manfaat. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengatur kehidupannya sendiri. Intinya, mereka ini adalah orang-orang yang hina dan rendah. Maka inilah yang tentu kita berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Seperti yang saya sebutkan di dalam sebagian riwayat lain. Sebagian dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menyebutkan golongan manusia yang tiga ini ditambah yang satu.
Ya, ditambah satu lagi setelah alim, kun aliman, yang kedua muta'alliman, penuntut ilmu. Ada lagi mustami'an. Ini juga masih ada hubungannya dengan ilmu, pendengar. Kalau mungkin kita artikan, aliman itu adalah orang-orang yang berilmu seperti para ulama kita, ya, yang mendidik umat ini dengan ilmu yang bermanfaat, dengan dalil, dengan selalu memerintahkan kita, mendorong kita untuk semangat belajar tauhid, belajar akidah yang benar, kemudian mengajarkan ibadah-ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, muta'allim adalah penuntut ilmu yang mengkhususkan dirinya untuk belajar. Jelas ini keutamaannya tinggi. Yang mengkhususkan dirinya untuk belajar agama. Ada yang mustami'an, golongan yang ketiga. Mustami'an ini adalah orang-orang yang ingin belajar, tapi dia mungkin tidak bisa mengkhususkan waktunya untuk belajar. Inilah orang-orang yang misalnya ada kajian dia hadiri, ada siaran-siaran yang bermanfaat di Roja TV atau Radio Roja, atau mungkin di rekaman-rekaman atau di media sosial yang bermanfaat, ya. Dia bisa berusaha mendengarkannya dengan menghindari hal-hal yang buruk darinya, mengambil hal-hal yang baik dari kajian-kajian dari para ustadz yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah yang menyampaikan pemahaman yang benar. Ini insya Allah termasuk golongan yang mustami'. Wala takun rabi'an, dan jangan jadi yang keempat. Yang keempat ya ini yang tidak punya hubungan dengan ilmu sama sekali. Orang-orang yang binasa, orang-orang yang hina dan rendah kedudukannya, na'udzubillah min dzalik. Ini yang berusaha untuk kita jadikan dalam hidup kita, karena kita tahu hidup ini sementara dan kita menginginkan jalan keselamatan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhoannya ketika menghadapnya di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas dan kita jelaskan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu. Taufik barakallah, jazakallahu khairan. Ikhwatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, na'am silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Pak Allah di Karawaci. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapi orang yang tinggal di rumah kita? Seorang wanita yang umurnya mungkin sudah di atas 50 tahun Pak Ustadz. Dia mempunyai anak laki-laki 1 orang, sudah balik. Ya, dia tinggal di rumah kita. Tapi dia sudah menyelesaikan masa idahnya gitu Pak Ustadz. Tapi ya dia masih di rumah kita dan bersama dengan anaknya juga yang sedang bersekolah gitu Pak Ustadz. Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita tetap harus berlaku seperti layaknya kita dengan orang lain, hitung-hitungan dengan apa yang ada di rumah gitu, kalau misalnya pembayaran, apa kita mengikhlaskan saja, sedangkan kita sendiri juga dalam keadaan sedang kesulitan ekonomi gitu Pak Ustadz. Karena takutnya seperti yang hadis Rasul yang menyantuni janda miskin dan anak yatim gitu Pak Ustadz. Bagaimana pencerahan Pak Ustadz menghadapi orang-orang ini? Ya, barakallahu fikum, fikron Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Karawaci. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan keluarganya, juga kepada kita semua. Ya, menghadapi kondisi yang seperti ini, memang di satu sisi kita punya dalil yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada janda miskin dan anak yatim, orang yang tidak mampu ya. Tapi di sisi lain juga kita melihat keadaan diri kita, tentu tidak boleh kita mengorbankan diri kita sendiri, kemudian menjadikan kita kemudian kekurangan, kita sendiri tidak mampu, kemudian dia sudah lama di rumah kita. Ya seharusnya disampaikan kepada dia secara baik-baik.
Ya, sampaikan terus terang saja, karena daripada nanti dipendam di dalam hati juga bukan bernilai ibadah, malah bernilai keburukan nantinya. Karena Allah Maha mengetahui. Jadi kita sampaikan kepada bahwa misalnya kita menginginkan dia berusaha mencari tempat yang lain. Berusaha mencari tempat yang lain kalau seandainya kita merasa keberadaannya sudah mengganggu rumah tangga kita, ya. Dalam artian menjadi beban bagi rumah tangga kita, kita sampaikan terang-terangan agar dia mencari yang lain. Atau kalau ingin dia tetap tinggal di tempat tersebut, harusnya dia berusaha untuk membantu. Berusaha untuk membantu. Yang bisa dia lakukan, maka sampaikan terus terang kepada dirinya. Tidak mengapa, asal bukan dengan cara yang kasar. Ya, sampaikan baik-baik bahwa dia juga sudah lama tinggal di rumah tersebut dan harusnya dia tahu diri bahwa tuan rumah juga sedang susah misalnya. Maka tidak mengapa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kebaikan. Sampaikan bahwa kemampuan kita untuk membantu dia sudah cukup sampai di sini saja. Dan keadaan keluarga saat ini juga sedang turun, ya, sedang mengalami kekurangan sehingga tidak bisa lagi menampung mereka lebih lama. Sampaikan terang-terangan, insya Allah Allah akan beri jalan keluar, karena kita tidak bermaksud untuk menyakitinya, tapi karena ini berhubungan dengan kondisi kita sendiri. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wa fiik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kami masih membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Yeni di Padang, Ustaz. Ya, silakan Ibu Yeni. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, Ustaz, saya mau bertanya. Kita kan seorang istri pergi menuntut ilmu tanpa seorang mahram, bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Baik, terima kasih Bu Yeni. Kita ajak kan nggak mau gitu. Baik, cukup Bu Yeni, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang ada di Padang, ya, tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Pergi menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu tanpa mahram. Jawabannya Ibu, ini perlu dilihat. Menuntut ilmunya kemana? Apakah sampai keluar kota, sampai safar atau tidak? Kalau seandainya sampai menempuh jarak safar, misalnya dari satu kota ke kota yang lain, maka masuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW, hadis sahih, riwayat Imam Muslim, la tusafironnal mar'atu illa ma'ahadu mahram. Ya. La tusafironna mar'atun illa ma'ahadu mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan safar. Jangan sekali-sekali seorang perempuan melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Adapun kalau cuma dalam kota saja, tidak sampai ke menempuh jarak safar, ya, maka selama kondisinya aman, perempuan bisa menghadirinya meskipun tanpa mahramnya. Misalnya dia pergi sama temannya, atau apalagi dekat dengan rumahnya, atau dia pergi sama anak perempuannya yang lain dan kondisinya aman, ya, juga tidak sampai bukan malam misalnya, ya. Kondisinya tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan bisa menjadi sebab keburukan, maka insya Allah ini tidak mengapa, tidak membutuhkan mahram, karena dia tidak termasuk safar, ya, yang diharuskan ketika safar itu adanya mahram. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wa fiik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ummu Sifa, Bekasi, Pak. Ya, Ummu Sifa. Silakan Ummu Sifa. Apa pertanyaannya? Ini Pak, kan anak saya sudah saya larang ya, perempuan nih pergi safar sendiri bekerja ke daerah luar Sumatera. Ini jadi saya marah sebenarnya, tapi karena udah terlanjur dia berangkat ke sana, apakah saya tetap mendoakan kebaikan untuk dia, memberikan wejangan-wejangan untuk keselamatan, menjaga prokes dan lain sebagainya, karena saya, ya, hati saya ini marah gitu, Ustaz. Jalan keluarnya seperti apa ya? Anaknya memang ya ada keberanian dia untuk pergi
pergi sendiri kerja gitu Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah wa jazakallahu khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ummu Syifa di Bekasi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya. Jadi ibu sudah berusaha untuk mengingatkan tapi anaknya memaksakan diri untuk pergi, maka ya jelas ini kesalahan anak tersebut menanggung lagi karena ibu sudah berusaha untuk menasihatinya. Dan dia sudah terlanjur pergi, ya tentu saja ibu tetap doakan kebaikan untuk dirinya, semoga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan yang penting juga untuk didoakan agar semoga dia dapatkan hidayah dalam perjalanannya. Mungkin dalam perjalanan ini karena ibu doakan dia, kemudian dia bisa mendapatkan satu momen ya, entah mendapatkan nasihat dari temannya atau mungkin tiba-tiba dia datang ke masjid, dia dengarkan sebuah pengajian yang ternyata bisa menyentuh hatinya, untuk kemudian dia berubah setelah itu menjadi menjadi seorang perempuan yang baik, menjadi anak yang baik yang tidak lagi melakukan perjalanan-perjalanan safar tanpa mahram ya, atau melakukan hal-hal yang melanggar agama. Maka tetap doakan kebaikan untuk dirinya, nanti ketika dia pulang ya, sampaikan teguran dengan cara yang lembut ya, sampaikan lagi, ajak bicara dengan baik, dan sampaikan bahwa ibu selalu mendoakan kebaikan untuknya, dan tetap dinasihati dia agar tetap meninggalkan hal-hal yang buruk karena itu akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita angkat kembali pertanyaan telepon. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Mu'abdillah di Sulawesi Ustaz. Pertanyaan saya begini Ustaz. Tadi itu masalah yang ingin menyamai seorang guru Ustaz. Nah, kita ini kadang-kadang orang tua Ustaz begini, ketika melihat ada seorang ulama yang begitu ilmu Masya Allah, terkadang terbayang di hati kita ingin punya anak seperti itu. Nah, apakah cita-cita ini sama yang Ustaz sampaikan tadi bahwa salah satu bisa memasukkan ke neraka? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari ibu ya yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Ya. Yang bisa kita lakukan tentu berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, mendidik anggota keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita sudah berusaha, maka kita juga berdoa untuk kebaikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan memberikan taufik kepada mereka, karena kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yang kamu sukai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi kita hanya bisa berusaha menasihati diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, atau mengajak mereka ke tempat pengajian, menyuruh mereka untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, nasihat-nasihat bermanfaat. Kita tegur kalau mereka berbuat salah, kita motivasi mereka dalam kebaikan. Terus kita doakan mereka di belakang agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka agar bisa menerima petunjuknya. Mudah-mudahan dengan sebab doa kita ini ya, Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka, dan kalaupun misalnya doa kita ini belum terkabulkan, tidak sia-sia karena bernilai pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban Anda sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih angkat pertanyaan telepon, silakan. Ya, silakan. Halo? Ya. Dari Ummu Sabila di Pekanbaru Ustaz. Ya, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz pertanyaannya tentang perbedaan menuntut ilmu. Ada yang seperti kalau kita mengharamkan musik, salah satu dari saudara kita tidak mengharamkan karena beliau menganggap ada pendapat lain gitu. Kita
kita harus menghargai pendapat, jangan pendapat kita yang paling benar. Kalau soalnya katanya kata ada Imam Ghazali itu tidak mempermasalahkan musik itu haram atau halalnya gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita menyikapi pemikiran orang seperti ini, katanya begitu. Jangan kita menganggap kita paling benar gitu. Jadi gimana ya Ustadz? Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Ustadz, mohon ya Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, memang sebagian dari orang awam atau orang-orang yang tidak paham, ketika kita nasihati akan mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ya, sementara sebenarnya pernyataan seperti ini mudah kita jawab, tapi mereka tetap akan menolaknya biasanya. Kita katakan saja, agama Islam dengan Al-Quran diturunkan sebagai Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan adalah membedakan yang benar dan yang salah. Kalau seandainya kita tidak diri kita sendiri benar, berarti apa gunanya kita masuk Islam? Kenapa tidak masuk agama yang lain juga? Toh ada kemungkinan agama lain juga benar kan? Menurut pendapatnya tadi. Ini orang-orang yang selalu mengatakan jangan menganggap Islam itu benar sendiri. Terus kenapa Anda memeluk agama Islam? Ya, kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Ketika ada dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW menyatakan sesuatu tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran diturunkan ya tentang haramnya beberapa hal yang disebutkan dari makanan. Seperti, Inna maharrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu al-maitata, bangkai, darah, daging babi dan seterusnya. Dan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan darah haram dalam ayat ini. Ternyata misalnya ada sebagian masyarakat yang masih memakan darah yang digoreng, dikumpulkan ketika disembelih kemudian digoreng dijadikan sebagai makanan. Dia beralasan ada yang membolehkan. Apakah ini bisa diterima? Jelas tidak bisa karena sudah ada Al-Qur'an yang menghukuminya. Demikian pula masalah musik. Ya, sebagian dari misalnya ada yang mengatakan ada yang menghalalkannya, kita katakan yang menghalalkannya mungkin dia belum sampai kepadanya dalil tersebut. Ulama yang lain yang mengharamkannya telah menyebutkan dalilnya. Hadis dalam Sahih Bukhari jelas-jelas Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada di umatku orang-orang yang akan menganggap halal sesuatu yang haram. Ya, yaitu al-hira, perbuatan zina, minum khamar, ya, sutra bagi laki-laki dan alat-alat musik. Sudah jelas dalilnya. Jadi kita hanya bisa menyampaikan. Kalau dia tidak mau ya sudah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sampaikan kepada dia kaidah dasar bahwa perbedaan pendapat terjadi di kalangan manusia dan itu kembali kepada pengetahuan mereka. Tapi yang menentukan kebenarannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah ada wahyu yang turun, tidak bisa lagi ada perbedaan pendapat di kalangan manusia. Contoh katakan sama dia saja, dalam kehidupan sehari-hari saja. Misalnya terjadi perbedaan pendapat, ada satu sakit, orang ini mengatakan obatnya ini, orang ini mengatakan obatnya yang ini. Apakah kita terima dua-duanya pengobatan tersebut? Kan jawabannya tidak. Pasti kita tanya kepada yang ahli. Kepada dokter yang ahli, ternyata dokter mengatakan oh yang ini tidak berpengaruh. Ini yang ahli mengatakan inilah obatnya yang benar karena terkandung padanya ini dan itu misalnya. Kan kita kembali kepada ahlinya. Dalam urusan dunia saja kita selalu merujuk kepada yang pendapat yang memang ada bukti kebenarannya. Apalagi dalam urusan agama kita yang jelas-jelas sudah diturunkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang argumentasi untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, barakallahu fiik. Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Khotbah Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, dan kami akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita. Beliau bertanya Ustaz, apakah dengan Pak Asdar Pak Ilau di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Beliau bertanya Ustaz, apakah sama pahalanya
orang yang menuntut ilmu dengan menghadiri majlis di majlis-majlis ilmu dengan orang yang hanya menjadi pendengar di Radio Roja saja, Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Jelas jawabannya, semua ada keutamaannya. Karena kalau kita bertujuan untuk bisa belajar agama, untuk bisa memperbaiki iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semua ada keutamaannya, akan dapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah. Cuman kalau dari segi keutamaan atau mana yang lebih utama, jelas menghadiri majelis ilmu itu yang lebih utama. Ya kecuali dalam kondisi-kondisi mungkin saat ini sedang pandemi ya, yang kemudian majelis ilmu secara langsung mungkin belum sementara waktu tidak ditiadakan, maka kita mengambil yang ada yang bisa kita lakukan saat ini dengan tetap mendengarkan kajian-kajian melalui Roja TV atau Radio Roja atau media-media sunnah yang lainnya. Yang jelas ya, kalau untuk hukum asalnya lebih utama kita menghadirinya langsung kalau tidak ada halangan ya, seperti sekarang ini. Kalau seandainya kita tetap melakukan dua-duanya, menghadiri langsung dan mendengarkan ceramah, maka ini tentu yang paling utama, lebih afdol lagi. Ya kecuali kalau kondisi-kondisi sekarang yang sedang ada halangan, maka kita mencukupkan dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Pertanyaan dari pendengar kita di Sulawesi Selatan merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri pertemuan yang begitu banyak faedah ilmu yang telah kita simak bersama yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Tasim Ahmadullah Ta'ala, kita akan sampaikan dan minta kepada beliau untuk menyampaikan ikhtitam di kesempatan pagi ini. Dan kepada beliau kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang terakhir dan juga alhamdulillah yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini dari keutamaan ilmu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan dijelaskan oleh beliau sangat-sangat memberikan motivasi kepada kita untuk lebih semangat dalam mempelajari ilmu agama ini, karena inilah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk keselamatan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan insyaallah penjelasan yang berikutnya akan lebih menyemangati kita lagi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar bisa mempelajari petunjuk dalam agamanya. Demikianlah saya cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.